Oke, kali ini kita akan menghitung nilai sama arah resultan gaya dari ketiga vektor ini. Oke. Cara yang paling mudah itu kalian harus bikin tabel. Tabel, kemudian kalian pisahkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, ini kan vektor komponen nanti jadinya. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Sumbu X dan ada sumbu Y. Saya bikin dulu tabelnya ya. Jadi di sini ada 3 buah vektor. Saya kasih nama ini F1, yang ini F2, dan yang di bawah ini F3. Jadi kita kasih nama biar tidak tertukar ya. Agak besar sedikit karena saya akan bikin rumus-rumusnya sini. Ada sumbu X ya, kemudian ada yang sumbu Y. Ada 3 ya, ada F1, F2, dan F3. Yang di bawahnya adalah resultan jumlahnya, sigma F-nya. Nah, kita mulai dari F1. F1 ini yang 8 Newton, yang miring. Maka nanti ada yang pada sumbu X. Ini F1X. Kemudian ada yang pada sumbu Y. Nih, ke atasnya ini. F1Y. Nah, jadi dia ke atas sejajar dengan garis Y, bagi dia namanya F1Y. Nah, coba kita lihat. F1 ini tepat berada di samping sudut 30 derajat. Berarti dia pakai cos 30 derajat. Jadi nanti ini F1 dikalikan cos 30 derajat. Cos 30 itu setengah. Jadi setengah akar 3. Setengah akar 3. Nah, coba di sini dikasih tahu kalau akar 3 itu 1,7. Oh ya, F1-nya udah ada ya. F1-nya 8. Berarti kan nanti ini 4 dikali 1,7 ya. Karena kan 8 kali setengah 4. Oke, dikali 1,7. Berarti kalau kita hitung 1,7 dikali 4 6,8. 6,8. Nah, kemudian yang sumbu Y. Sumbu Y-nya, lihat garis F1Y ini berada di depan garis sudut 30 derajat atau jauh dari garis sudut 30 derajat. Kalau F1X ini kan tepat di samping nih, kena dia garisnya, maka pakai cos. Kalau S1Y karena dia jauh, kita gunakan sin. F1 dikalikan sin 30 derajat. Sin 30 itu setengah. 8 dikalikan setengah. Berarti ini sama dengan 4. Oke. Nah, sekarang F2. F2 yang miring ini. Saya kasih warna ungu. Set. F2. Sama, dia ada pada sumbu X dan ada sumbu Y-nya. Sumbu X-nya ke sini. F2X namanya. Kemudian ada yang ke atas. Sorry. Jelek nih. Atas ini F2Y. Nah, tinggal masukkan F2X karena dia tepat berada di garis samping sudutnya 45 derajat atau dikenai garis sudut 45 derajat, berarti dia pakai cos 45 derajat. F2 dikalikan cos 45 derajat. Berarti 8 dikali setengah akar 2 ya. Karena cos 45 itu setengah akar 2. Akar 2 itu 1,4. Berarti ini kan setengah akar 2. Berarti 4 dikali 1,4. 4 kali 1,4 itu sama dengan 5,6. 5,6. Nah, tapi lihat, ini dia kan ke kiri. Nah, karena dia ke kiri, kasih tanda min. Nah, kasih tanda min. Min artinya ke kiri. Ke kiri. Panahnya itu ke kiri nih. Ini F2X. Nah, itu ya, kalau dia ke kiri dia min. Nih, F2Y karena dia bukan tepat tapi berada di depan garis sudut 45 derajat atau jauh dari 45 derajat. Berarti dia pakai sin. F2 dikalikan sin 45 derajat. Tapi sin 45 sih angkanya sama dengan cos 45, yaitu setengah akar 2. Jadi ini nanti 4 dikali 1,4 berarti sama dengan 5,6. Tapi dia tidak min karena dia ke atas. Kalau ke atas itu Y-nya plus. Ini kan X-nya plus ke kiri, ke kanan. Ke kiri ini X-nya min. Makanya F2X itu kasih min ya. Nah, sigma, kemudian ini. Oh ya, ini belum saya kasih garis ya, pantasan. Sorry. Saya kasih garis dulu nih, pisahnya. Nih. Nah, kan saya bilang harus kasih pisah.
Nih. Negatif artinya ke kiri. Artinya F2X ke kiri. Nah, dah. Kemudian yang ini selanjutnya F3A. F3X. Lihat, garis F3 kan yang ini. Dia tepat sejajar di garis Y-nya, tepat berada di garis Y. Maka di sumbu X-nya itu 0. Dia tidak ada pada sumbu X. Sementara pada sumbu Y dia ada. Nilainya itu min 6. Kok bisa min 6? Karena dia ke bawah. Ya kan? Min itu artinya F3 ke bawah. F3Y ke bawah. Nah. Oke, nah udah selesai, baru kita jumlahkan. Berarti kan nanti ini kalian tinggal jumlahkan biasa aja ya. 6,8 berarti dikurang dengan 5,6 ditambah dengan 0. Nah, berarti kan 6,8 dikurangi dengan 5,6. Berarti hasilnya 1,2. Kemudian yang ini 4 ditambah 5,6 dikurangi 6. Nah, berarti kan 4 ditambah 5,6 itu 9. 9,6 ya, dikurangi dengan 6. Berarti 3,6. Nah, belum selesai. Saya menghitung resultannya itu nanti kita jumlahkan antara X sama Y-nya pakai Pitagoras. Jadi kan kita sudah punya nilai kalau sigma F pada sumbu X itu nilainya 1,2. Kemudian sigma F pada sumbu Y-nya itu 3,6 ya tadi ya. Maka sigma F-nya atau F resultannya akar dari sigma Fx kuadrat ditambah dengan sigma Fy kuadrat. Nah, tinggal kalian jumlahkan. Tapi pakai Pitagoras, ingat, ini kita pakai rumus Pitagoras. Berarti ini akar 1,2 kuadrat ditambah 3,6 kuadrat. Ini angkanya emang agak bikin kesel ya. Tapi tidak apa-apa lah, namanya juga latihan soal, jadi dia kena pakai angka yang agak jelek gitu. 12,96 sama dengan ditambah 1,44. 14,4 ya. 1,2 kuadrat ditambah dengan 3,6 kuadrat. Nah, berarti 14,4 ya. 14,4. Nah, caranya itu kalian ubah 14,4. Kalau mau diakarkan berarti kan ini cara ngakarkannya dikali 10 pangkat min 1, atau enggak usah kali pangkat min 1 ya. Berarti akar 14,4 itu 3,794. Nah, jadi jawabannya itu resultan ketiga gayanya itu adalah 3,794 Newton ya. Nah, sekarang arahnya itu kalian lihat dari nilai ini dulu, nilai si Fx sama si Fy-nya. Ini saya gambarkan biar kalian nanti tahu kok bisa seperti ini gitu kan. Muncul dari mana ini gambarnya? Munculnya itu nanti dari yang kita hitung Fx dan Fy-nya nih. Kalau kita gambarkan ini dia. Kalau kita gambarkan ini Y, ini X ya. 1,2 berarti sekitar sini aja. 1,2. 3,6 berarti di sini 3,6. Nah, ini kasih garis putus. Kemudian putus, maka dia mereka bertemu. Ini yang disebut dengan FR-nya. Nah, arahnya yang ini theta. Nah, kita pakai tangen. Tangen theta sama dengan sigma Fy dibagi dengan sigma Fx.
Berarti nanti ini 3,6 dibagi dengan 1,2. Berarti tan tetanya sama dengan 3 nih. Ya kan? Berarti theta itu sama dengan anti tangen atau inverse dari 3. Itu kalian harus pakai kalkulator loh. Kalau nggak pakai kalkulator ya ribetnya minta ampun nih gitu. Tan tetanya sama dengan 71,565 derajat. Oh ini. Nah, ini jawabannya 71,565 derajat. Jadi kesimpulannya, jadi arah resultan gayanya 71,565 derajat dari sumbu X positif. Nah, atau di kuadran 1. Di kuadran 1 ya. Ini dalam matematika kuadran 1. Kalau kuadran 2 itu yang di sini. Di sini kuadran 2. Ini 2. Ini 2. Ini 1. Ini 3. Ini 4. Nah, ini di matematika ya pembagian kuadrannya. Nah, jadi lihat pakai rumus sigma F X dan FY-nya. Anti tangennya berapa. Dan harus digambar biar lebih mudah gitu. Kalau dia min, berarti nanti F3 FY-nya itu di min 3,6 di bawah sini. Nah, gitu ya. Oke, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Satu subscribe dan satu like dari kalian itu sangat berarti bagi channel ini. Dan tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali. Oke, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Ini saya kasih nama dulu ya. Oke. Sigma FX. Oke, dadah.